Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan musyawarah kerja ulama Al-Quran Indonesia yang keempat tahun 1978. Dalam musyawarah keempat ini, materi pokok yang disajikan adalah mengenai tanda wakaf. Makalah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Sukri Ghazali, Ketua MUI, dan juga Ketua Tim Penyeragaman Al-Quran dalam huruf Braille. Dalam makalahnya beliau menyampaikan bahwa mengenai tanda wakaf yang telah berjalan selama ini dalam Al-Quran Utsmani, yaitu Al-Quran Utsmani yang muktabar, yaitu Al-Quran terbitan tahun 60-an. Di sana dicantumkan tanda wakaf itu ada 13 macam. Dan itu antara lain dalam satu wakaf ada tanda yang double. Juga ada wakaf kaf. Kaf itu kadzalik, seperti wakaf sebelumnya. Kemudian ada wakaf huruf qaf, yaitu qila, katanya. Jadi ini juga belum jelas. Serta tanda wakaf yang lain-lainnya daripada short lam ya, lebih baik terus daripada berhenti. Huruf wakaf short saja itu rukhsah. Kemudian ada wakaf za dan lain-lainnya. Setelah diuraikan sedemikian dan saya tidak bisa mengulangi apa yang disampaikan Bapak Kiai Sukri Ghazali karena sedemikian lengkapnya hingga waktu itu saya termasuk salah seorang peserta hanya mendengarkan saja. Sebagai kesimpulannya, setelah diklasifikasikan, dikelompok-kelompokkan, akhirnya disimpulkan, yaitu tanda wakaf dalam Al-Quran Indonesia cukup dengan 5 macam tanda wakaf ditambah dengan wakaf mu'anakoh atau wakaf ta'anukul wakaf dan tanda saktah. Kelima macam itu kita semua telah mengetahuinya. Yang pertama adalah wakaf lazim, yaitu wajib berhenti dengan tanda huruf mim kecil. Kemudian yang kedua wakaf, tanda wakaf qaf lam ya, bahwa berhenti lebih baik daripada terus, dengan tanda huruf qaf lam ya dengan huruf kecil. Kemudian wakaf jaiz ya, berhenti atau terus hukumnya sama, yaitu dengan tanda huruf kecil jim. Dan tanda wakaf terus atau bersambung lebih baik daripada berhenti, yaitu dengan huruf kecil short lam ya. Sedangkan wakaf tidak boleh wakaf kecuali di akhir ayat dengan tanda huruf lam alif. Kemudian dua wakaf,
yang lainnya yaitu ta'anukul wakof. Dua tanda wakof dengan menggunakan 3 buah titik berbentuk dengan posisi segitiga itu boleh berhenti pada salah satunya. Kalau sudah berhenti yang awal, maka yang belakang terus. Kalau yang awal terus, boleh berhenti di yang belakang. Kemudian saktah, yaitu tanda berhenti dengan tidak menarik nafas. Yang dalam Al-Quran ditulis dengan sin, kaf, tak marbutoh. Sekarang ditetapkan juga bagaimana dalam Al-Quran yang menggunakan huruf Braille. Mengingat bahwa huruf Braille itu banyak makan tempat, maka tanda-tanda wakaf ini dibuat sedemikian. Untuk wakaf lazim menggunakan huruf mim. Jika di akhir ayat menggunakan titik 2, 3, 5, 6, kemudian huruf mim. Apabila di tengah ayat, maka menggunakan titik 3, 6, kemudian huruf mim. Wakaf aula atau qaf lam ya dalam huruf Braille menggunakan huruf to. Jika di akhir ayat diberi titik 2, 3, 5, 6 tanda kurung kemudian huruf to. Apabila di tengah ayat menggunakan titik 3, 6 tanda penghubung kemudian huruf to. Mengapa menggunakan huruf to? Kok tidak menggunakan huruf qaf? Apabila menggunakan huruf qaf, itu pengertiannya adalah kila katanya. Kila huruf to adalah wakaf mutlak. Nah, untuk wakaf jaiz sama menggunakan huruf jim. Jika di akhir ayat diberi tanda titik 2, 3, 5, 6 tanda kurung kemudian huruf jim. Jika di tengah ayat menggunakan tanda penghubung titik 3, 6 kemudian huruf jim. Yang keempat, wakaf shod lam ya, wasol aula. Dibaca terus bersambung lebih baik daripada berhenti. Maka dalam Al-Quran Braille menggunakan huruf shod. Jika di akhir ayat menggunakan titik 2, 3, 5, 6 kemudian huruf shod. Jika di tengah ayat menggunakan titik 3, 6 tanda penghubung kemudian huruf shod. Yang terakhir, yang kelima adalah wakaf mamnu. Tidak boleh berhenti kecuali di akhir ayat, yaitu menggunakan huruf lam alif. Jika di akhir ayat menggunakan titik 2, 3, 5, 6 tanda kurung kemudian huruf lam alif. Jika di tengah ayat menggunakan titik 3, 6 itu tanda penghubung baru ditulis lam alif. Kemudian dua wakaf yang lainnya yaitu wakaf mu'anakoh dan saktah. Dalam huruf Braille ditulis dengan huruf ta. Karena dalam huruf Braille tidak mungkin untuk menulis titik 3. Memang huruf Braille wujudnya titik-titik timbul. Jadi bagaimana untuk menulis titik 3 buah titik dengan posisi segitiga? Ini tidak mungkin, maka ditulis dengan huruf ta. Bagaimana itu huruf permulaan dalam kata ta'anukul wakof. Huruf ta ya seperti tanda wakof lainnya. Jika di tengah ayat diberi tanda penghubung lebih dulu, titik 3, 6, kemudian huruf ta. Dengan di akhir ayat digunakanlah tanda kurung, titik 2, 3, 5, 6, kemudian huruf ta. Sedangkan saktah
sin, kaf, tak marbutoh dalam Al-Quran awas. Dalam Al-Quran Braille digunakan huruf sin sebagai singkatan dari sakta. Huruf sin ini diletakkan dalam kurung, yaitu titik 2356 huruf sin, kemudian 2356. Sakta adalah berhenti sejenak, sekedar 2 harokat tanpa tarik nafas. Dan menurut riwayat Hafiz bin Amam, jalur Asatibiyah ini hanya ada 4 tempat, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Yang kedua dalam surat Yasin. Kalau nggak keliru ayat. Kemudian dalam surat Insyikok. Dan yang terakhir adalah dalam surat Al-Mutaffifin. Nah, demikianlah bahwa Al-Quran terbitan Indonesia menggunakan tanda wakaf yang disederhanakan, dan itu telah mewakili tanda wakaf yang sebelumnya. Karena wakaf yang belum jelas, dari mana yang jelas, yang belum kuat mana dipilih yang kuat dan sebagainya, sehingga dalam satu wakaf hanya menggunakan satu tanda wakaf saja. Demikian dengan tanda wakaf ini mudah-mudahan dapat membantu dalam membaca Al-Quran secara tartil. Karena menurut Sayyidina Ali radhiyallahu an bahwa membaca Al-Quran secara tartil antara lain mengetahui tentang wakaf dan ibtidah, permulaan membaca ayat Al-Quran dan mengakhiri dalam membaca Al-Quran. Demikian, terima kasih. Dengan harapan mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.